Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Jadi setelah Ripan tadi yang pertama tuh ngebahas si Yamaha Jupiter MX Coming yang emang bisa dibilang regenerasi, yang emang Yamaha tuh berhasil meregenerasi setiap generasi Yamaha Jupiter MX-nya sampai ke Yamaha Jupiter MX King, yang bisa dibilang mempertahankan signatur Yamaha Jupiter MX, sekaligus bisa menjadikan sebuah pelopor motor bebek dengan mesin kocak-kocak. Sekarang mah motor bebek ya dibikin dengan mesin-mesin banter. Nah ini nih nongol nih, niatnya mah Honda bikin kompetitor buat si Yamaha Jupiter MX King, Honda Supra GTR. Dani motor. Justru kalau misalkan Ripan lihat nih, ilah buset nih, Honda mikirnya apa dah? Ini ngerusak signatur motor Supra yang emang memiliki ciri khas banter. Malah nongol si Honda Supra GTR dikasih mesin DOHC klotok. Kita tahu kalau misalkannya motor Supra nih dari Himalaya ke Bangladesh ke Jaipur pulang pergi ke Ciamis 1 liter udah cukup. Langsam doang ini motor starter udah bisa teleport ke Saturnus. Nah motor Supra ini Supra GTR dah ilah buset. Namanya baik Honda Supra GTR. Ini motor apa JDM dah apa? Ada Supra apa GTR? Kagak sekalian McLaren dah ilah. Apalagi kalau misalkan nyeda kita lihat pada bagian mesin, buset, DOHC klotok dah pula. Motor bebek dikasih mesin DOHC, tapi tenaganya dah kayak Shogun, buset, beda 3 doang sama Shogun. Ya pokoknya mah ini bakal seru dah kalau misalkan nyeda kita ngebahas tentang nih si Honda Supra GTR. Emang motor yang satu ini nggak hanya menawarkan desain yang sporty, tapi juga performa yang mumpuni, katanya begitu kata orang-orang, kata fanatik fanboy Honda. Ya pokoknya langsung beda, kagak usah kebanyakan ngedumel deh, buset dah ilah. Buat kalian yang follow IG Ripan, nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya gak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Nah jadi Honda Supra GTR pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 dan sejak saat itu langsung menarik perhatian banyak penggemar motor bebek di Indonesia sebagian ya. Tapi ini adalah salah satu berita yang buruk ataupun sakit hati pokoknya buat fanatik setia motor Honda Supra. Saat kita semua mengidolakan Lord Supra, kita semualah ini Supra GTR malah nongol. Ya seolah ini buset Honda, lu pada menghancurkan harapan fanboy Supra. Nongol dengan mesin 150 DOHC dengan desain sporty dan fitur canggih. Supra GTR siap bersaing dengan motor bebek super lainnya. Bersaing cuma dengan Yamaha MX King. Kekecewaan Ripan terhadap Honda adalah kenapa merusak signatur super motor Supra yang menjadi sebuah lord bebek kebanggaan kita semua dengan berikan penerus Supra GTR dengan mesin DOHC kocak lotok. Yang kalau misalkannya kita lihat emang Honda gagal mempertahankan signatur Supra yang emang secara konfigurasi mesinnya beda. Nah selain itu untuk desain Honda Supra GTR mengusung tampilan yang lebih kekar dan maskulin dibandingkan dengan motor bebek biasa. Desainnya mengingatkan kita pada motor sport dengan garis-garis tajam dan bodi aerodinamis. Ngomong-ngomong bodi sesuai dengan namanya Supra GTR Grand Tourer, Grand Turismo anjay. Ini mana emang motor ini perspektif buat motor-motor touring. Semua motor Honda kayaknya mah dibikin buat touring kayaknya. Untuk kenyamanan yang bahkan motor si CBR klotok pun dibikin dah kayak gerobak bakso stangnya. Agak ada motor fairing tegak selain dari si motor keluaran dari Honda si CBR CP Gocap klotok. R15 nunduk, GSX nunduk, CBR CP Gocap malah nge-cosplay jualan bakso stangnya. Bahkan semua motor varian dari Honda itu dibikin stangnya itu tegak. Ya mungkin ini adalah salah satu target marketing dari Honda yang emang perspektifnya itu buat ke bapak-bapak. Sekarang bapak-bapak kalau misalkan udah pakai Honda kagak mau kalau misalkannya udah mau servis ke bengkel umum, maunya baik ke bengkel resmi meskipun buat ganti komtir doang inden 4 abad kayaknya mah. Jadi bisa dibilang sesuai dengan namanya Supra GTR ataupun Grand Tourer yang emang buat ini motor bebek buat touring. Semua motor dari Honda bisa dibikin buat touring. Dan itu dibekali dengan lampu depan LED yang modern serta bodi ramping yang memberikan kesan geli, agresif maksudnya. Untuk dimensi Supra GTR memiliki panjang 1960 mm sama dengan MX King dengan lebar 720 dan tinggi 1085 mm yang menjadikannya motor cukup stabil di jalanan. Mengusung performa dan mesin dibalik desainnya yang kocak, Honda Supra GTR dibekali dengan mesin 125 cc bang. Udah bang gitu mah Supra Rapid. Sekarang mah kita fokus baik pada Supra GTR yang baru. Lu harus move on. Ya ilah, agak sedih nih mah hati jantung menangis. Honda Supra GTR dibekali dengan mesin 150 cc 4 tak DOHC klotok berpendingin cairan yang mampu menghasilkan tenaga 16 horsepower. Bayangin dah, emang ini 16 HP. Tapi lanjut dulu ya. Pada 9000 rpm dengan torsi 13 Nm pada 6500 rpm. Bayangin. Sekarang perjak operasi baik 150 cc 12 HP. Ini Supra GTR DOHC. Bayangin pakai
liquid cooler, ribet-ribet dah konfigurasi mesin di motor. Tenaganya cuma 16 HP. Beda beberapa HP doang sama si Perja Koperasi. Tinggal di upside doang, tinggal di board up doang dari Supra standar buat naikin performa. Sekarang emang aduh ini Honda ya ilah buset. Ribet-ribet bikin konfigurasi mesin DOHC liquid cooler. Tenaganya kocak lawak di buset. Tapi ya motor ini bisa dibilang memiliki performa dan torsi yang mumpuni di kelasnya. Jadi buat lu pada pengen mesin DOHC klotok tapi gak pakai fairing, pakai baik si Honda Supra GTR ini cocok gitu ya. Nah pastinya Honda Supra GTR sudah dilengkapi dengan sistem pembakaran fuel injection yang membuat konsumsi bahan bakar lebih irit dan efisien. Yang menjadi nilai jual utama dari motor Honda selain dari kenyamanan yaitu karena keiritan bahan bakarnya. Makanya SPBU mah udah males kalau misalkan yang ngomongin Honda, kagak bisa bikin motor yang boros. Kagak ada motor Honda yang menjadi bestie SPBU. Makanya kalau misalkan dilihat Pertamina mah udah ogah menjadi bestie ataupun bahkan motor-motor Honda kagak dimasukin ke grup-grup bestie kecuali Yamaha ataupun Suzuki. Honda bukan bestie SPBU karena semua motornya malah dibikin irit, dibikin lemot pula, jadi musuh perusahaan karena ngebuat karyawannya terlambat datang kerja karena pakai motor Honda. Disuruh ngebut malah turu di buset. Untuk urusan kenyamanan dan kestabilan, Honda Supra GTR dibekali dengan suspensi depan teles kocak dan suspensi belakang mono kocak yang dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal. Emang kalau misalkan motor Honda ngomongin kenyamanan udah nomor 1, udah irit, udah nyaman, udah cakep, udah enak dah. Pokoknya kalau misalkan ngomongin motor Honda mah kagak usah ngarap-ngarap ngomongin performa dah, intinya begitu dah. Kagak usah ngomongin juga teknologi aneh-aneh. Kagak ada Honda mah turbo, PVA, yang ada juga DOHC klotok. Pokoknya gitu dah. Dan emang Honda gak nanggung-nanggung kalau misalkan memberikan fitur canggih pada Supra GTR ini yang bahkan mah kagak ada, bahkan gitu-gitu baik. Sebut baik dah instrumen full digital yang pastinya memberikan informasi yang lengkap mulai dari kecepatan, trip meter, bahkan desibel meter yang buat mengukur seberapa keras DOHC ini ngekelotok. Selain itu juga motor ini dilengkapi dengan sistem pengereman cakram depan dan belakang. Pastinya ini mah udah umum, gak usah dijelasin yang dus-nas ya ilah buset deh. Dan salah satu hal yang dipertimbangkan penting saat memilih motor adalah pastinya konsumsi bahan bakar. Kagak masalah tangkinya ukuran 4,5 liter. Orang ini motor bisa dibilang ini motor bebek dengan mesin DOHC dikasih tangki cuma segede Mio, cuman segede Beat doang 4,5 liter. Karena demikian motor ini bisa mencapai 40 sampai 45 km per liter. Ya tergantung gimana gaya berkendaranya dah. Yang artinya emang Supra GTR ini cukup hemat bahan bakar ketika lu pada pengen jalan-jalan pakai dah nih motor dari Bangladesh ke Jaipur, ke India, ke Singapura bolak-balik bisa dah. Meskipun kagak bisa sebanter si Honda Supra Fit ataupun Honda Supra E. Jadi kalau misalkan ngomongin kelebihan dan kekurangan nih ya emang Supra GTR emang memiliki banyak kelebihan. Di antaranya desain yang emang super sport kocak, performa yang lawak dan fitur-fitur yang bercanda yang menunjukkan kenyamanan berkendara. Anjay, ada-ada aja gue. Suspensi teles kocak yang nyaman membuat motor ini stabil di jalan. Namun ya meskipun begitu ada beberapa kekurangan, salah satunya merubah Sigma signature dari Supra series. Pokoknya mah gitu dah. Motor dengan ribet-ribet teknologi DOHC liquid cooler tapi malah tenaganya kocak lawak. Agak beda jauh sama si Perja Koperasi. Lalu emang pada bobot yang emang cukup berat jika dibandingkan dengan motor bebek biasa. Tapi ya buat kalian mungkin yang udah pakai nih motor kocak yang emang pada bagian helmnya juga ada kayak simut. Kalau misalkannya orang-orang Sunda ngomong mah ya ini motor teh aduh. Tulis kolom komentar gimana experience kalian tentang dah nih motor. Thank you brother.